Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Zaka dari kelas ESG semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan pada semester 6 ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah manajemen produksi. Baik, materi yang pertama yakni terkait dengan proses produksi. Strategi proses atau juga disebut sebagai proses strategi adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengubah sumber daya yang dimilikinya menjadi barang atau jasa yang bernilai bagi pelanggan atau pasar. Ini melibatkan tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan langkah-langkah atau proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan sambil memastikan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan yang optimal. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses yang mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan memperhitungkan biaya dan batasan manajerial lainnya. Yang selanjutnya adalah macam-macam strategi prosesnya. Yang pertama adalah fokus proses, yang kedua adalah fokus proses berulang, yang ketiga adalah fokus produk, dan yang terakhir adalah kustomisasi massal. Yang selanjutnya adalah analisis proses. Analisis proses produksi merupakan kegiatan evaluasi dan pengendalian proses produksi untuk meningkatkan kualitas produk. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk analisis proses, yang pertama adalah identifikasi proses produksi yang akan dianalisis. Yang kedua adalah identifikasi masalah yang dialami. Yang ketiga adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses produksi. Dan yang ketiga adalah menganalisis data. Dan yang kelima adalah mengidentifikasi solusi. Yang keenam adalah menerapkan solusi yang telah didapatkan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil yang telah didapatkan. Untuk selanjutnya adalah tipe dan faktor proses produksi. Untuk tipe proses produksi adalah yang pertama adalah proses produksi berurutan, dan yang kedua adalah proses produksi paralel. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi. Yang pertama ada teknologi, tenaga kerja, dan bahan baku. Untuk selanjutnya adalah proses produksi industri, merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang termasuk barang jadi maupun barang setengah jadi, bahan industri dan bahan suku cadang. Sedangkan proses produksi industri adalah suatu rangkaian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu barang produksi. Adapun tahapan-tahapan dalam proses produksi industri adalah yang pertama adalah tahap perencanaan dan perancangan. Yang kedua adalah tahapan pengadaan bahan baku. Yang ketiga adalah tahapan pengolahan. Yang keempat adalah tahapan pengujian. Yang kelima adalah tahapan pengendalian kualitas, dan yang terakhir adalah tahapan pengemasan. Sekian untuk materi yang pertama. Akan saya lanjut untuk materi yang kedua. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua adalah 4 strategi manajemen produksi. Yang pertama adalah framework ketidakpastian. Adalah framework yang digunakan guna untuk menentukan strategi rantai pasok produksi yang tepat dalam suatu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan. Framework membagi karakteristik pasokan menjadi dua, yakni stable supply process dan evolving supply process. Dari sisi permintaan, framework juga dibagi menjadi dua karakteristik permintaan, yaitu fungsional produk dan inovatif produk. Framework ketidakpastian membagi strategi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah efficient supply chain, yang kedua adalah responsive supply chain, yang ketiga adalah rich hedging supply chain, yang keempat adalah agile supply chain.
Yang selanjutnya adalah tentang feed strategi. Dalam proses produksi diperlukan feed strategi atau disebut sebagai strategi penyelarasan. Yang penyelarasan yang dimaksud adalah merupakan sebuah perusahaan atau organisasi bisa memastikan bahwa strategi produksi selaras dengan strategi bisnis perusahaan agar proses produksi mendukung tujuan bisnis dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi maksimal pada keberhasilan atau kesuksesan suatu perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam penyelarasan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu yang pertama adalah analisis strategi bisnis. Yang kedua adalah strategi analisis proses produksi. Yang ketiga adalah identifikasi kesenjangan. Yang keempat adalah mengembangkan strategi produksi. Yang kelima adalah implementasi strategi. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Yang selanjutnya adalah forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan suatu metode perencanaan dan pengendalian produksi yang didasarkan pada data historis yang telah dikumpulkan. Metode ini membantu suatu perusahaan dalam melakukan perencanaan proses produksi agar lebih efektif dan efisien atau untuk menghindari kendala yang tidak diinginkan seperti menentukan jumlah produksi yang akan dilakukan yang biasanya menjadi kendala bagi perusahaan baru dan yang berskala kecil. Dalam penerapannya, strategi ini perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan bantuan software CRM. Yang kedua adalah merekam data penjualan pada suatu platform. Yang ketiga adalah mempertimbangkan panjang skala penjualan. Yang keempat adalah memperkirakan penjualan secara bottom up. Yang kelima adalah menentukan target untuk beberapa periode. Yang keenam adalah mempertimbangkan tren musiman. Yang selanjutnya adalah value stream mapping. Adalah teknik yang digunakan untuk mengenali aktivitas dalam industri manufaktur, termasuk kegiatan yang memberikan nilai tambah dan yang akan memberikan nilai tambah. Hal ini mempermudah identifikasi akar permasalahan dalam proses produksi. Keunggulan VSM terletak pada kemampuan untuk visualisasi alur proses, memfasilitasi deteksi pemborosan, serta menyederhanakan analisis atau perbaikan sehingga meningkatkan aliran informasi dan bahan di lantai produksi. Pemetaan alur VSM mencakup dua tipe, yakni Current Value Stream Mapping dan Future Value Stream Mapping. Adapun cara menggunakan value stream mapping dalam proses perencanaan dan optimalisasi aliran produk dapat dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas. Yang kedua adalah analisis aktivitas. Yang ketiga adalah menyusun current stream mapping. Yang keempat adalah mengidentifikasi pemborosan atau waste. Yang kelima adalah menyusun future stream mapping. Dan yang keenam adalah mengimplementasikan perbaikan. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Mungkin itu materi yang kedua dan akan saya lanjut untuk materi yang ketiga. Baik, materi yang selanjutnya adalah analisis kelayakan produksi. Pentingnya kelayakan produksi adalah faktor penting dalam proses pengembangan produk. Ini merujuk pada kemampuan suatu produk untuk diproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek termasuk biaya, sumber daya, teknologi, dan permintaan pasar. Selanjutnya adalah indikator kelayakan produksi. Dalam proses kelayakan produksi yang nantinya akan diterapkan oleh pelaku usaha, itu ada beberapa aspek yang harus dianalisis seperti yang pertama adalah lokasi operasi, yang kedua adalah volume operasi, yang ketiga adalah mesin dan peralatan, yang keempat adalah bahan baku dan bahan penolong. Perusahaan harus membuat suatu standar atau tolak ukur kualitas dari produk yang diproduksi. Tolak ukur kualitas produk terdiri dari beberapa dimensi,
yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah produk berupa barang, dan yang kedua adalah produk berupa jasa. Mungkin itu materi ini, dan akan saya selanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah terkait tentang pengelolaan resiko produksi. Tujuan manajemen resiko adalah, manajemen resiko ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan suatu usaha atau kegiatan. Manajemen resiko merupakan perencanaan dan pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk mengelola resiko-resiko yang dihadapi untuk menjalankan suatu usaha untuk kedepannya. Adapun tahapan-tahapan dalam manajemen resiko adalah yang pertama, yakni dengan mengidentifikasi resiko tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasikan bentuk-bentuk resiko, dan yang ketiga adalah menempatkan ukuran-ukuran resiko, dan yang keempat adalah menempatkan alternatif resiko. Yang selanjutnya adalah menganalisis setiap alternatif yang ditemukan. Yang selanjutnya adalah memutuskan satu alternatif yang akan digunakan. Yang terakhir adalah melaksanakan alternatif yang telah dihasilkan atau telah didapatkan dari hal-hal yang sebelumnya dianalisis. Mungkin itu untuk materi ini. Baik, materi yang selanjutnya terkait dengan etika dalam manajemen produksi. Yang pertama terkait tentang pentingnya etika produksi. Etika produksi sendiri adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang membimbing karyawan dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari di perusahaan. Dalam konteks produksi, produsen secara alami akan berupaya untuk mengurangi biaya produksi dan memperoleh laba sebesar mungkin. Dalam praktik etika produksi, prinsip yang harus dipegang adalah untuk tidak melakukan penipuan. Artinya, memproduksi suatu barang dengan informasi yang tertera di kemasan tanpa harus mengurangi hal yang sudah dituliskan dalam kemasan tersebut. Dan selanjutnya adalah fungsi SDM dalam manajemen produksi. Ada beberapa fungsi utama SDM, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah aspek penting dari tugas SDM dalam mengelola produksi. SDM bertanggung jawab untuk memilih karyawan yang tepat dengan kebutuhan produksi dengan teliti, mempertimbangkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Dan selanjutnya adalah tentang pelatihan dan pengembangan. SDM memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan yang diperlukan kepada karyawan agar dapat menjalankan tugas produksi secara efektif dan efisien. Pelatihan adalah tahapan penting dalam menjalin bahwa para karyawan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pemahaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas produksi secara efektif. Yang selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah merupakan proses di mana SDM mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap produksi. Melalui evaluasi ini, SDM dapat mengelola karyawan yang berprestasi tinggi dan memberikan umpan balik kepada mereka untuk meningkatkan kinerja. Yang selanjutnya adalah motivasi karyawan. SDM bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik dalam produksi. Yang selanjutnya adalah manajemen konflik. SDM harus memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masalah yang muncul bisa diselesaikan secara efektif tanpa mengganggu jalannya proses produksi. Yang selanjutnya adalah pengaturan jam kerja. SDM bertanggung jawab untuk pengaturan jam kerja karyawan agar sesuai dengan kebutuhan produksi. Tugas ini meliputi memastikan bahwa jumlah tenaga kerja yang memadai tersedia untuk menjalankan operasi produksi secara efisien. Yang selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan pekerja. Departemen SDM bertanggung jawab untuk menjalin keselamatan kerja di perusahaan dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan hubungan industri.
Tanggung jawab SDM untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manajemen perusahaan dan sertifikat pekerjaan atau wakil karyawan. Yang selanjutnya adalah tentang strategi manajemen produksi dan peran SDM. Yang pertama adalah strategi dalam manajemen produksi, yakni dengan melaksanakan perencanaan produksi dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas produk. Yang kedua adalah penerapan pengendalian produksi melalui pelaksanaan tahapan perencanaan produksi yang ditargetkan atau segmentasi pasar. Yang ketiga adalah pengawasan produksi dengan menjaga kualitas dan efisiensi waktu dan dapat dilakukan untuk menentukan kualitas. Adapun peranan SDM, yakni yang pertama adalah peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah peran operasional manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah proses strategi manajemen sumber daya manusia. Sekian untuk materi ini, akan saya lanjut untuk materi yang selanjutnya. Baik, yang terakhir adalah materi tentang manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Yang pertama adalah manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah merupakan suatu proses yang penting dalam segala jenis organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa karyawan mencapai tujuan individu mereka sejalan dengan visi misi dari perusahaan. Adapun manfaat manajemen kinerja menurut berbagai hal. Salah satunya adalah memberikan klarifikasi tentang kinerja, dan harapan perilaku, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menggunakan waktu dengan lebih efektif. Selain itu, manajemen kinerja membantu dalam meningkatkan kinerja secara tim maupun individual serta memberikan penghargaan non-finansial kepada staf. Yang selanjutnya adalah teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja. Ada 4 teori motivasi yang relevan dengan materi ini. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori Maslow ini mengemukakan bahwa kebutuhan manusia berkembang secara hierarkis dari kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri lebih tinggi. Dalam konteks manajemen kinerja, pemahaman terhadap kebutuhan tersebut dapat membantu manajer merancang sistem insentif dan penghargaan yang sesuai. Yang selanjutnya adalah teori higiene motivasi Herzberg. Herzberg membedakan antara faktor higiene yang dapat mengurangi ketidakpuasan dan faktor-faktor motivasi yang meningkatkan kepuasan. Dalam konteks manajemen kinerja, manajer perlu memastikan bahwa faktor-faktor higiene seperti kondisi kerja dan kebijakan organisasi tidak menjadi penyebab ketidakpuasan. Yang selanjutnya adalah teori harapan Fromm. Teori Fromm menekankan bahwa motivasi seorang tergantung pada harapan bahwa usaha mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Instrumentalis bahwa hasil akan menghasilkan imbalan dan valensi dari imbalan tersebut. Dalam manajemen kinerja, manajer perlu memberikan tujuan yang jelas, menyediakan insentif yang diinginkan, dan memastikan bahwa karyawan menghargai imbalan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya adalah teori keterkaitan organisasional. Teori ini menekankan pentingnya hubungan emosional antara karyawan dan organisasi. Manajer perlu meningkatkan budaya organisasi yang mendukung, memberikan dukungan kepemimpinan yang kuat, dan memberikan kesempatan pengembangan karir yang jelas. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Evaluasi kualitas produksi melibatkan penilaian terhadap karakteristik dan spesifikasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang biasa digunakan untuk menilai kepuasan produksi pada departemen manufaktur antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah reputasi produk dan tanggung jawab perusahaan. Yang kedua adalah sifat tambahan atau keistimewaan. Yang ketiga adalah keandalan. Yang keempat adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima adalah umur simpanan tergantung pada lama produk yang digunakan.
Adapun penentuan mutu produk dan pengendalian mutu produk baku mutu produk ditentukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas produk kompetitif perusahaan, menghasilkan produk yang setidaknya sama baiknya dan sebaiknya lebih baik dari produk pesaing. Yang kedua adalah penggunaan akhir. Apakah produk tersebut merupakan produk akhir atau produk antara yang akan diproduksi lanjutan. Yang ketiga adalah menyeimbangkan harga dan kualitas perusahaan yang menyesuaikan harga jualnya agar sesuai dengan kualitas produknya. Adapun pengendalian kualitas yang dilakukan dengan menggunakan 3 metode berikut. Yang pertama adalah pendekatan masukan, yang kedua adalah pendekatan proses, yang ketiga adalah pendekatan keluaran. Yang terakhir adalah pengujian produksi. Pengujian produksi adalah proses untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu pabrik atau produsen memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Adapun syarat dalam pengujian produksi adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh proses produksi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Adapun beberapa syarat umum untuk pengujian produksi meliputi: yang pertama adalah konsistensi produksi, yang kedua adalah keandalan peralatan, yang ketiga adalah kepatuhan terhadap prosedur, yang keempat adalah pengendalian kualitas, dan yang terakhir adalah pemantauan dan pengukuran. Yang selanjutnya adalah peranan pengujian produksi. Pengujian produksi memiliki peranan yang penting dalam proses manufaktur dan menghasilkan produk berkualitas. Adapun beberapa peranannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan kepatuhan terhadap standar, yang kedua adalah mendeteksi cacat dan ketidaksesuaian, yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi produktivitas, yang keempat adalah memelihara reputasi merek, dan yang terakhir adalah mendukung inovasi produk. Selanjutnya adalah kegunaan pengujian produksi. Pengujian produksi memiliki beberapa kegunaan utama, termasuk memastikan kualitas produk, mengidentifikasi masalah potensial dan proses produksi, meminimalkan resiko gagal produk di pasar, dan memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir adalah tujuan dari pengujian produksi ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, mencapai kinerja yang diinginkan, bebas dari cacat, aman digunakan, dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dari awal saya berbicara, dan dalam penyampaian materi ada yang kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.